Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bergabung di acara Zoom pagi hari ini, Tuhan, dan kami rindu bertemu dengan Engkau, kami rindu mengalami Engkau, kami rindu mengalami terobosan-terobosan yang sesungguhnya Engkau sudah sediakan bagi hidup kami. Tetapi seringkali kami tidak bisa menikmatinya, Tuhan, oleh karena kebebalan hati kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh, dan kami mau mendengar, telinga kami mau pasang untuk kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Urapi Monica, Tuhan, mulut, lidah, dan bibirnya dengan bara api yang masih menyala dari mezbah-Mu, sehingga setiap perkataannya berasal dari hati-Mu. Dan urapi setiap jemaat yang mendengar hari ini, maupun nanti yang akan mendengar di rekamannya, urapi kami semua supaya kami bisa menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ambil alih, berkati setiap sinyal, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya terhubung dengan baik, tidak ada gangguan. Roh Kudus ambil alih, di dalam nama Yesus. Amin. 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 Silakan, Monica. Shalom, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Monica. Pada pagi hari ini saya mau membagikan firman Tuhan dengan tema memakai jubah terobosan. Mari kita buka dulu ya Alkitab kita dalam Ulangan 30 ayat 1-3. Ulangan 30 ayat 1-3. Sudah ya. Judulnya Pulih Setelah Tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat atau kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ayat 2, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Amin. Saudara-saudara, setiap kita pasti kita punya masa lalu. Ada masa lalu yang baik, tapi pasti lebih banyak yang buruk. Kita semua mau hidup kita itu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dari hidup yang buruk, dari masa lalu yang buruk menjadi baik, atau masa lalu yang baik menjadi lebih baik. Dan memang Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Ia mau memulihkan semua hidup kita. Tapi dalam Ulangan 30 yang kita baca tadi, dikatakan ada pemulihan setelah ada pertobatan. Saudara mau terima terobosan, ya kita harus bertobat dulu. Jadi kita bertobat dari apa? Dari semua dosa kita, semua perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Tapi banyak dari kita tuh bilang gini, Tuhan, kita sudah bertobat. Kita sudah terima Tuhan Yesus. Kita rajin ibadah, kita ke gereja. Tapi kok hidup saya gini-gini aja? Tidak ada terobosan apapun. Terus kita bilang, Tuhan, kita bertobat dari apa? Saya berzina tidak, mencuri tidak, penyembahan berhala sudah tidak, saya berselisih, iri hati juga tidak. Tapi kok kehidupan saya masih belum pulih? Banyak orang ya tidak menyadari atau kita itu menganggap remeh hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang menyakitkan yang terjadi di masa lalu kita. Kita pasti punya ya semua pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan atau yang pahit, yang menyakitkan, yang mengecewakan. Kadang-kadang kita itu cuma menganggap, itu mah bagian dari kehidupan. Dalam hidup itu biasa, ada masa sedih, ada masa senang. Atau ya sudah berlalu, ya sudahlah berlalu. Itu tidak akan berpengaruh apa-apa dalam hidup kita. Tapi kalau itu tidak dibereskan dengan tuntas,
itu akan sangat mempengaruhi hidup kita. Apa sih pengalaman masa lalu yang menyakitkan? Contohnya seperti penolakan. Kita sering tertolak. Kita kurang kasih sayang dari orang tua. Kita dilukai atau dikhianati. Terus perkataan yang menyakitkan, makian, ejekan, bahkan penghinaan. Keluarga kita yang berantakan. Kita diperlakukan tidak adil, keluarga yang kejam, atau orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Kalau kita pernah mengalami penolakan contohnya ya, atau pengalaman seperti ini, sampai sekarang itu akan mencetak karakter kita dari apa yang kita alami. Kalau orang biasa yang dari dulu itu sering ditolak, sekarang itu mereka akan merasa tidak dibutuhkan, mereka mengasihani diri sendiri, mereka bisa pasif, atau berbagai macam kebencian. Itu namanya kita masih terjebak dengan emosi, dengan sikap negatif. Contohnya Ayub ya, di dalam Alkitab itu Ayub. Bagaimana Ayub tuh mengalami semua yang tidak enak dalam hidupnya. Hartanya habis, anaknya meninggal, dan dia kena sakit penyakit. Pada waktu awal itu kan Ayub masih bertekun mencari Tuhan. Dia tidak marah loh sama Tuhan. Sampai istrinya berkata ya di Ayub 2 ayat 9. Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu. Tapi di ayat 10 Ayub malah marahin istrinya. Dia bilang kau bicara seperti orang dungu. Masakan kita mau hanya menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak. Jadi pada awalnya Ayub masih oke-oke aja dengan semua kondisinya. Dia masih bisa menerima semuanya itu. Tapi waktu istrinya dan teman-temannya terus datang menghina Ayub, akhirnya Ayub jadi marah loh sama Tuhan. Dia komplain dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita saudara-saudara belum membereskan hal ini merupakan dosa di hadapan Tuhan. Kita masih kecewa, kita masih marah dengan masa lalu kita, dengan Tuhan, dengan semua orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan kita marah dengan keadaan kita. Kadang kita bilang, ya udah, masa lalu kan sudah berlalu. Sekarang saya punya masa depan bersama Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah bawa itu ke hadapan Tuhan, kita mengakui di hadapan Tuhan, kita jujur mengakui kalau kita marah, kita belum berdamai, itu ibaratnya kita hanya mengubur dalam-dalam, tapi traumanya itu masih tetap ada. Jadi kita harus jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku terluka, aku kecewa, aku marah Tuhan dengan keadaanku. Aku kecewa dengan Tuhan, aku kecewa dengan saudara-saudaraku, dan semua orang yang menyakiti aku. Saya marah Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya mau bertobat dan saya mau mengampuni semuanya. Dan sembuhkan saya. Tapi terkadang ya saudara-saudara, kita itu nggak sadar kalau kita itu belum berdamai dengan keadaan. Kita belum berdamai dengan Tuhan. Karena waktu kita merasa kita sudah mengampuni, kita menganggap itu udah selesai. Tapi masih harus ada lagi luka atau trauma dari masa lalu kita yang belum diselesaikan. Kita itu harus minta sama Tuhan itu untuk Tuhan singkapkan Tuhan. Semua trauma-trauma yang mungkin kita tidak sadari di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Semua error-error kita, Tuhan singkapkan Tuhan. Pada waktu kita minta ya sama Tuhan, Tuhan itu bisa memberitahukan kita lewat mimpi, lewat nasihat, orang-orang sekeliling kita, lewat khotbah atau bahkan lewat firman. Coba saudara buka di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ayo mari kita baca bersama-sama ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu menjadi
diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Amin. Jadi waktu kita membaca firman yang itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah terang. Dia itu akan menerangi hidup kita. Dia itu akan membersihkan, akan menyingkapkan setiap keeroran kita, semua yang tersembunyi dalam kita. Semua luka-luka yang trauma-trauma yang tidak pernah kita sadari. Contohnya saya ini lahir dari keluarga yang berantakan. Hidup saya jauhlah dari kata bahagia. Bapak ibu saya menolak saya, walaupun tidak dengan kata-kata. Tapi saya tahu dengan perbuatan mereka. Saya marah. Awalnya tuh dulu waktu kecil saya marah. Saya kecewa, saya tertolak. Saya tuh sering membanding-bandingkan hidup saya dengan orang lain. Tuhan, kok dia enak ya hidupnya? Kok saya begini? Mereka punya keluarga utuh, bahagia, bapak ibunya ada. Saya tidak. Bapak saya aja nggak tahu kemana. Tidak memberi nafkah. Awalnya saya kecewa, saya suka mikir, Tuhan, kenapa ya saya harus lahir di keluarga ini? Kenapa saya nggak bisa seperti orang-orang lahir di keluarga bahagia? Tapi kan kita tidak bisa memilih semua itu ya. Kenapa setelah saya bertobat, waktu saya masuk Kristen, kan diajarin ya, kita itu harus mengampuni. Saya belajar mengampuni. Saya perkatakan, Tuhan, saya mengampuni bapak ibu saya mengampuni orang-orang menyakiti saya, dan saya menerima semua keadaan masa lalu saya. Saya sudah tidak pernah komplain. Saya menganggap itu bagian dari hidup saya. Tapi saya tidak sadar kalau ternyata itu tuh belum beres. Menurut saya baik-baik saja. Saya sudah bisa menerima kenyataan dan sudah mengampuni orang yang menyakiti saya. Tapi saya nggak sadar trauma itu masih ada. Ingatan-ingatan itu masih sering muncul. Kalau misalnya saya lagi kesel atau lagi marah ya, itu ingatan itu masih sering muncul. Walaupun setelah masuk Kristen, reaksi saya berbeda. Saya udah nggak marah seperti dulu, tapi saya ya udah, itu masa lalu. Sekarang saya punya masa depan bersama Tuhan. Saya udah nggak marah atau kecewa lagi. Tapi itu sangat mempengaruhi dan membentuk karakter dan hubungan saya dengan Tuhan. Saya itu kan tidak punya figur bapak, karena bapak saya meninggalkan saya. Dan buat saya, bapak saya itu orang yang tidak bertanggung jawab. Dia menolak saya, dia jahat. Itu mempengaruhi hubungan saya dengan Tuhan loh, sebagai bapak. Jadi kalau firman Tuhan bilang gini, mintalah maka kamu akan diberi. Atau Tuhan itu Bapa yang baik menyayangi anak-anaknya. Atau firman Tuhan bilang, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Mungkin di mulut saya bilang amin. Tapi kenyataannya nggak begitu. Saya tidak bisa percaya. Contoh ya, kalau saya misalnya mengingini sesuatu barang. Mau beli barang, saya tidak mampu membelinya. Sebagai orang Kristen ya formalitas saya berdoa dong sama Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Atau jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Saya sih tetap berdoa sama Tuhan. Doa Tuhan, saya mau sesuatu. Namanya orang Kristen kan kita harus berdoa ya. Tapi saya nggak bisa percaya loh bahwa jika saya meminta sama Tuhan, saya pasti akan menerimanya. Yang ada di pikiran saya sudah berdoa, saya minta sama Tuhan, dikasih syukur, nggak dikasih ya udah. Tapi saya akan cari uang sendiri sampai saya bisa beli itu barang. Saya seperti tidak punya iman. Saya seperti tidak punya pengharapan sama Tuhan. Itu yang mencetak karakter saya, pemikiran saya, akibat saya masih ada trauma. Contoh lagi ya, saya itu hampir tidak pernah dipeluk sama orang tua saya. Itu memori saya. Dan saya tumbuh besar menjadi orang yang tidak suka dipeluk.
Jadi kalau ada kita sesama perempuan gitu ya kan, kalau ada teman ketemu temen gitu yang udah lama gitu kan mereka akan memeluk kita. Dan buat saya itu aneh. Saya akan berusaha, jadi reaksi saya mematung, saya diam aja atau saya berusaha melepaskan pelukan itu. Itu trauma akibat dari trauma-trauma masa lalu saya yang saya belum bereskan dan mencetak karakter saya seperti itu, aneh seperti itu. Ternyata saya itu tuh tidak sadar kalau saya itu belum berdamai dengan masa lalu saya. Saya masih punya trauma masa lalu yang ternyata itu dosa di hadapan Tuhan. Saya tidak mengampuni orang tua saya tidak mengampuni diri saya sendiri, walaupun tidak terucap ya. Tapi kadang dalam hati saya kalau saya lagi marah, itu keluar kok di pikiran saya, di hati saya, Tuhan, gara-gara Tuhan kasih orang tua kayak gini nih, hidup saya menderita. Itu hanya di hati. Terus akhirnya saya menghibur diri, ya sudahlah, ini memang hidup yang harus saya jalani. Mungkin ya udah ini memang salib saya. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi hal ini membuat hidup saya stuck. Hidup saya itu cenderung turun dalam segala aspek. Baik itu keuangan, hubungan, juga kesehatan. Semua mengalami penurunan. Gimana nggak menurun? Saya itu sejujurnya nggak bisa percaya Tuhan kok. Saya pergi ke gereja, tapi saya belum sembuh. Trauma saya tuh belum beres. Saya nggak bisa mengandalkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Waktu saya tidak bisa percaya Tuhan, gimana saya bisa menyatu dengan Tuhan? Saya sama Tuhan tuh jadi ada jarak sama Tuhan. Saya nggak berani terlalu mendekat sama Tuhan. Karena di image saya kalau bapak saya itu bapak yang jahat. Jadi kalau saya mendekat sama Tuhan, saya takut. Kalau kita tidak bisa menyatu sama Tuhan, atau kita tidak bisa percaya sama Tuhan, ya seperti ayatnya tadi, kita nggak akan terima apa-apa. Jadi dalam Yohanes 15 ayat 7, itu dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya kalau kita nggak menyatu sama Tuhan, ya maka kita nggak bisa terima apapun. Terus di dalam Markus 11 ayat 24 itu juga dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, dan maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi selama ini saya nggak bisa percaya, dan saya kurang percaya, karena pikiran saya itu tercetak oleh trauma masa lalu saya, yang tidak dibereskan. Ya akibatnya saya juga tidak terima apa-apa. Apapun yang saya punya itu, menurut saya ya, itu ya karena saya berusaha sendiri, bukan karena Tuhan. Jadi, waktu Tuhan bukakan ini, saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Saya bertobat, saya mau berdamai dan mengampuni diri saya sendiri. Saya mau mengampuni masa lalu. Saya mau mengampuni semua orang yang menyakiti saya. Saya pemberesan sama Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, saya minta hati yang baru, Tuhan. Cabut, Tuhan, setiap trauma-trauma masa lalu saya. Saya mau sembuh. Setelah saya bertobat, saya benar-benar sembuh. Saya tiba-tiba itu seperti memakai jubah terobosan. Banyak hal-hal yang mengalami terobosan dalam hidup saya. Bahkan yang saya nggak pernah pikirkan. Semua di depan saya itu seperti terbuka. Semua tuh Tuhan pulihkan. Terobosan itu nggak hanya bicara soal uang aja ya, tapi semua aspek dalam hidup saya. Dari mulai cara berpikir saya udah nggak pernah berpikir lagi, oh Bapak itu sebenarnya jahat. Dan hubungan saya juga dengan Tuhan dipulihkan. Saya tuh sekarang bisa merasakan Tuhan itu memang Bapa yang baik buat saya. Jadi sekarang kalau saya berdoa meminta, saya tahu dan saya bisa percaya Tuhan pasti memberikan buat saya. Dan saya pasti menerimanya. Jadi kalau saya berdoa, Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan benar saya melihat tangan Tuhan itu mencukupi semua kebutuhan saya. Saya tidak pernah kekurangan. Bahkan Tuhan itu memberikan lebih dari apa yang saya pernah pikirkan sebelumnya. Caranya dengan cara yang saya nggak pernah pikir juga. Cara yang ajaib semua yang Tuhan kasih.
Lalu keuangan saya dan kesehatan saya mulai membaik, menjadi lebih baik. Terus hubungan saya dengan orang tua saya juga mengalami terobosan. Awalnya hubungan kami dingin ya. Kami itu sudah nggak bisa komunikasi. Dulu saya itu tidak pernah ngomong sama ibu saya. Saya tinggal serumah, tapi kami ngomong via WA. Kami nggak pernah ngomong langsung. Karena males ya, setiap kali ngomong tuh pasti berantem. Jadi, saya hampir nggak pernah ngomong, walau serumah. Sekarang saya bisa ngobrol loh. Saya nggak tahu tiba-tiba aja saya bisa ngobrol sama dia. Sudah komunikasi sudah tidak via WA kecuali kalau kita lagi di luar ya. Terus ibu saya itu dulu setiap hari pasti marah. Dan awalnya saya bisa kepancing juga, tapi lama-lama ya udahlah, saya diemin, saya nggak ladenin. Tapi sekarang jauh lebih berkurang. Ya paling dalam sebulan itu paling marahnya sekali sampai 2 kali. Dari yang dulu setiap hari loh. Sekali ada marah. Tapi itu sudah tidak menyakiti saya. Malah waktu dia marah, saya cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, seperti Engkau menyembuhkan saya, tolong sembuhin dia juga. Sembuhin ibu saya juga. Dari semua kepahitan, dari semua luka-lukanya, kemarahannya. Saya juga mau dia sembuh, Tuhan. Terus hubungan saya dengan orang-orang yang menyakiti saya ya, seperti ibu saya tiba-tiba mengalami terobosan dan pulih. Saya nggak melakukan apa-apa loh supaya dia menjadi baik sama saya. Supaya dia mau ngomong sama saya nggak ngomongin apa-apa, saya nggak melakukan apapun. Saya nggak baik-baikin dia. Tapi itu semua terjadi tiba-tiba. Dan saya percaya itu Tuhan yang melakukannya buat saya. Jadi waktu saya sembuh, saya benar-benar memakai jubah terobosan. Semuanya tuh kayak terbuka. Semua di depan saya tuh terbuka. Baik itu pekerjaan, hubungan saya, semuanya ada terobosan. Dan saya tidak melakukan apa-apa itu tiba-tiba terbuka. Jadi saudara-saudara, kita mau menerima terobosan, kita harus mau untuk bertobat. Pertobatan kita itu adalah sebuah pilihan. Apa kita mau terus terikat dengan masa lalu yang buruk, atau kita mau berdamai dengan masa lalu, dan kita mau percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik semua peristiwa yang kita alami. Maka kita akan terima terobosan. Di Yeremia 29 ayat 11 itu dikatakan, rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waktu kita bertobat, kita terhubung kembali dengan Tuhan. Artinya kita berjalan di dalam jalan kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Apa sih jalan Tuhan itu? Yaitu jalan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi jalan yang penuh harapan untuk kita, penuh kebahagiaan untuk kita. Hari ini ibu-ibu datang ibadah, dan Tuhan memberikan berita sukacita kepada ibu-ibu. Tuhan menawarkan ibu-ibu cara kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia dari cara yang selama ini kita jalani. Tuhan menyediakan hidup buat ibu-ibu yang jauh lebih baik dari sekarang. Tapi ibu-ibu harus merespon tawaran Tuhan. Memilih ikut cara Tuhan. Sehingga kita bisa terima semua yang sudah Tuhan sediakan. Semua kelimpahan, semua kesembuhan, semua terobosan, dan semua pemulihan. Atau kita memilih hidup mau kita sendiri, yang ujungnya itu akan membuat kita kekurangan dan kita tidak akan bahagia. Tuhan tawarkan cara kehidupan yang lebih bahagia. Mari ibu-ibu, kita berbalik ke jalan Tuhan. Kita belajar mengampuni, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan masa lalu, mengampuni diri kita sendiri, juga mengampuni semua orang yang menyakiti kita. Minta Tuhan singkapkan semua trauma-trauma kita, beresi setiap apapun yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Jangan sampai ada jarak lagi antara kita dengan Tuhan. Baik itu semua trauma kita, semua luka batin kita, semua kekecewaan, kemarahan, kepahitan, kita letakkan itu di tangan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Jadi pada waktu saudara-saudara, waktu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan juga akan mengampuni kita. Dan kita mulai terhubung lagi dengan Tuhan. Dan pada waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita akan melihat
kita akan mengalami semua terobosan yang tidak akan pernah kita bayangkan sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semuanya diberkati dengan apa yang disampaikan Ibu Monica ya. Saya harap ini bisa mengubah pola pikirmu yang salah selama ini. Engkau merasa engkau sudah baik-baik saja, ternyata trauma itu atau engkau tertolak, atau engkau merasa engkau tidak dikasihi, itu mencetak hubunganmu dengan Tuhan yang salah. Dan saya harap di akhir tahun ini, ibu-ibu yang ada di Manokwari, engkau sudah mendengar banyak firman, dan salah satunya yang dari keluarga kerajaan surga. Kenapa saya memunculkan Ibu Monica di akhir tahun ini kepada teman-teman yang ada di Manokwari? Karena apa yang kami sampaikan, ketika orang mau meresponi, ada buah yang nyata. Ya, kami bukan menyampaikan asal-asalan, kami tidak menyampaikan sesuatu yang teori yang sangat sulit untuk dilakukan. Tidak. Ketika ibu-ibu mau menerima apa yang kami sampaikan dengan hati yang terbuka lebar, yang mau, Tuhan aku mau taat. Nah, sesungguhnya Roh Kudus sudah memberikan DNA ilahi kepada kita dan memampukan kita untuk hidup saleh, untuk hidup taat seperti yang Tuhan mau. Sesungguhnya engkau tinggal mengenakan yang namanya jubah terobosan itu. Karena apa? Iblis, dosa, dan maut sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan engkau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa sudah selesai. Iblis sudah selesai. Maut sudah diselesaikan. Dampak dari maut atau efek dari maut itu rupa-rupa sakit penyakit, kemiskinan, amoral, kebrutalan. Ya, itu dampak daripada pekerjaan dari kuasa maut. Tetapi itu sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Tinggal engkau nyatu dengan firman yang adalah Tuhan sendiri. Maka sesungguhnya engkau sedang mengenakan jubah terobosan itu. Segala sesuatu menjadi mudah. Urusan pekerjaan sehari-hari, urusan kebutuhan sehari-hari tidak perlu bergumul. Sebab overtake berkat itu. Ulangan 28 ayat 2. Bahwa sebelum kebutuhan itu muncul, Bapamu di surga sudah tahu dan sudah menyediakannya. Tetapi dengan syarat engkau bertobat dari semua dosa, karena dosa membuat hubunganmu dengan Bapamu terputus. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa ternyata trauma, luka, itu penyebab engkau tidak terhubung dengan Bapa di surga. Belajar banyak ya ibu-ibu. Belajar banyak hari ini. Dan alami terobosan di tahun 2024. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, engkau sudah selesai dengan marahmu, engkau selesai dengan luka batinmu, dan terhubung dengan Bapa di surga. Alami 2024. Engkau mengalami surga itu nyata. Surga dan bumi itu jadi satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan engkau dan kami, kita, ini nyatu. Itulah kehidupan yang sangat nikmat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau sungguh-sungguh bertobat Tuhan dari setiap marah kami, luka kami, perasaan-perasaan negatif kami. Ketika kami ditolak, ketika kami tidak dihargai, ketika kami tidak dianggap, Tuhan masih ada kesombongan di dalam diri kami. Kami mau bertobat sungguh-sungguh.
Engkau yang mengajari kepada kami, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang mudah diajar, mudah dibentuk. Oleh karena Engkau memberikan kepada kami lemah lembut. Dan Tuhan, kami juga mau Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Tidak sombong, congkak dengan kebenaran kami sendiri. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang rendah hati dan siap menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua trauma kami selesai, semua luka batin kami selesai, dan kami hidup berdamai dengan diri kami sendiri, masa lalu kami, orang-orang sekeliling kami berdamai dengan Engkau, kami berdamai dengan keadaan kami, dan kami terhubung dengan kerajaan surga, dan kami akan mengalami terobosan demi terobosan, pemulihan demi pemulihan, sebab kami tinggal bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, berkati Monica, berkati apapun yang dikerjakan dibuat berhasil, dan terobosan demi terobosan akan dialami, dan Monica akan dipakai sebagai alat kerajaan surga, memberitakan firman Tuhan dengan ajaib terjadilah atasmu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada di LPP Manokwari, Engkau menjamah mereka satu persatu sebab mereka sangat berharga di hadapan-Mu. Engkau menganggap mereka mutiara-Mu, permata hati-Mu. Jamah setiap anak-anak-Mu. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya mengalami Tuhan. Dan nanti tanggal 25 Desember akan memberikan hadiah Natal yang terindah buat-Mu Tuhan, yaitu kehidupan mereka yang sudah selesai dengan segala macam ikatan dosa. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga seluruh pengurus lapas, berkat-Mu melimpah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan-Mu terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Sampai jumpa di tahun 2024 bersama keluarga Kerajaan Surga. Ya.